Sebenarnya klasik ya, agak mirip-mirip juga dengan sektor yang lain. Ya. Kemudahan berusaha itu kan terkait dengan perizinan. Perizinan itu terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Perlu ada semacam harmonisasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Sebenarnya inisiatif pemerintah luar biasa ya dalam hal ini. Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu kan drivernya kan presiden kita luar biasa sampai itu bisa dikeluarkan. Tujuannya adalah sama dengan nama undang-undangnya, Cipta Kerja. Jadi harapannya undang-undang ini kalau dikeluarkan diimplementasikan secara utuh ya, secara komprehensif, mestinya itu akan mengundang investasi. Dan investasi itu pasti hubungannya dengan pembukaan lapangan kerja. Nah, ini yang kita inginkan adalah sinkronisasi undang-undangnya ini diimplementasinya. Implementasinya itu mulai dari turunannya peraturan pemerintah, peraturan menteri atau lembaga, kemudian peraturan daerah tingkat 1, peraturan daerah tingkat 2. Ini semua sinkron. Ya seperti kata presiden kan hanya ada satu visi, yaitu visi presiden kan. Artinya visi pemerintah. Semua harus inline ke situ. Itu yang kita harapkan. Oke, dan juga menjadi sebuah koreksi juga begitu ya bagi pemerintah agar dapat melihat lebih jeli terkait kemudian berinvestasi di sektor usaha ini. Tapi andai kita amati juga dari update ya Pak Rahmat, di mana ini BPOM berencana menerapkan label BPA pada AMDK guna ulang polikarbonat. Anda melihatnya bagaimana terkait hal ini? Ini salah satu hal yang juga mengancam keberlangsungan berusaha ya. Kenapa? Karena kan tadi saya sebut sekoci penyelamat industri ini adalah galon guna ulang polikarbonat. Karena dari BPOM sendiri kita dapat informasi 96,4% dari galon nasional itu adalah galon guna ulang polikarbonat. Berarti 3,4% bukan galon guna ulang polikarbonat. Nah dengan kebijakan pelabelan kalau ini dikeluarkan, ini sudah pasti akan membunuh galon ini. Karena pelabelan itu sangat sensitif ya. Dan kami sangat percaya pemerintah dalam hal ini Badan POM dan kementerian lembaga terkait akan sangat komprehensif ya meninjau rencana peraturan ini. Kalau aspirasi kami adalah peraturan ini sebaiknya tidak usah dikeluarkan pemerintah. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa besar bagi industri AMDK dan industri AMDK ini adalah bagian dari industri makanan minuman. Industri makanan dan minuman itu adalah salah satu motor penggerak ekonomi. 38% kalau saya tidak salah kontribusinya kepada PDB sektor non migas. Jadi harus sangat berhati-hati pemerintah dan kami yakin itu pemerintah akan sangat bijaksana ya dalam hal ini Badan POM dan juga kementerian lembaga terkait dengan rencana peraturan ini. Oke, baik. Anda memang dengan adanya pelabelan ini dari sektor AMDK ini juga merasa terbebani. Solusi apa yang ditawarkan oleh asosiasi terhadap pemerintah? Menurut hemat kami apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang sudah komprehensif ya. Yang namanya keamanan pangan kita setuju, itu zero tolerance. Kita sangat sepakat dengan itu. Dan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Yang namanya kemasan pangan itu diatur dengan sangat komprehensif. Ya. Salah satunya oleh peraturan BPOM nomor 20 2019. Itu tebalnya ratusan halaman, Mas. Dan di dalamnya terkandung ratusan jenis kemasan dan di dalamnya terkandung ratusan jenis substansi kimia yang diatur levelnya. Kenapa? Karena punya potensi berbahaya. BPA hanya satu dari ratusan itu. Jadi akan sangat diskriminatif ya kalau hanya BPA dan hanya untuk galon guna ulang polikarbonat. Ini kan sangat-sangat tidak komprehensif dan sangat diskriminatif. Jadi menurut hemat kami, aspirasi kami kepada pemerintah adalah mohon ya agar kebijakan ini tidak usah dikeluarkan. Kenapa? Karena apakah ada kasus insiden kesehatan selama 40 tahun, hampir 40 tahun riwayatnya galon guna ulang polikarbonat di Indonesia. Dan itu 40 tahun yang lalu diimpor dari Amerika Serikat. Berarti riwayat galon guna ulang ini puluhan tahun lebih tua di dunia. Kami belum pernah mendapatkan informasi satu pun kasus kesehatan. Oke, baik.